Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang osilasi teredam untuk kasus akar-akar real dan berbeda. Dengan anggota kelompok yang pertama Muhammad Akbar Saputra, Naila Bazlina, Jessica, Naisa Fitria, dan saya Loisa Claudia Srikandi dan Muhadiat Gunawi Rangga. Saya akan membahas tentang pendahuluan. Nah, osilasi teredam itu adalah fenomena umum yang muncul dalam berbagai sistem fisik. Misalnya, sistem pegas massa dengan peredam atau damper, rangkaian listrik LLC, hingga getaran struktur. Nah, pada sistem semacam ini, selain gaya pemulihan seperti pegas, terdapat juga gaya redaman yang berlawanan arah dengan kecepatan gerak benda. Gaya redaman inilah yang menyebabkan amplitudo getaran berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, seperti teman-teman bisa melihat contoh gambarnya seperti yang sudah kami tampilkan di PPT. Baiklah, pada bagian ini kita akan mulai pada model dasar dari sistem osilasi teredam. Kita misalkan sebuah massa M yang dihubungkan dengan pegas berkonstanta K dan peredam dengan koefisien redaman C. Ketika sistem tersebut diberi gangguan atau gaya luar, gerak benda tersebut mengikuti hukum kedua Newton, yaitu jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sehingga kita perolehlah persamaan umumnya yaitu M dikali turunan kedua X terhadap T ditambah C turunan pertama X terhadap T ditambah K kali X sama dengan 0. Sehingga dari persamaan tersebut kita bisa asumsikan terlebih dahulu solusi eksponensialnya yaitu X T sama dengan E pangkat R dikali T. Sehingga kita dapatkan persamaan keduanya dengan R konstanta yang harus kita cari terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh turunan pertamanya yaitu R dikali E pangkat R kali T. Turunan keduanya sehingga kita dapatkan R pangkat 2 dikali E pangkat R kali T. Sehingga kita mendapatkan persamaan 3 dan 4-nya. Setelah itu kita substitusikan persamaan 2, 3, dan 4-nya ke persamaan satunya sehingga kita perolehlah menjadi seperti ini. Sehingga dari persamaan ini kita bagi ruas kedua ruasnya itu dengan E pangkat R kali T. Sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya yaitu M dikali R pangkat 2 ditambah C kali R ditambah K sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naisa. Selanjutnya kita masuk ke akar-akar persamaan karakteristik. Akar-akar dari persamaan karakteristik dapat dihitung menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, yaitu R12 sama dengan min C plus minus akar C kuadrat min 4MK per 2M. Nah, terdapat 3 kemungkinan akar, yaitu diskriminan lebih dari 0, D lebih dari 0, atau C kuadrat lebih dari 4MK, dan ketika D lebih dari 0 itu tuh menghasilkan 2 akar real yang berbeda. Nah, kasus akar real dan berbeda. Nih, seperti rumus yang udah kita ketahui tadi, R12 itu min C plus minus akar C kuadrat min 4MK per 2M. Jika C kuadrat min 4MK lebih dari 0 atau C kuadrat lebih dari 4MK, itu akan menghasilkan 2 akar real yang berbeda, yaitu R1 sama dengan min C plus akar C kuadrat min 4MK per 2M, dan R2 sama dengan min C min akar C kuadrat min 4MK per 2M. Nah, kita ketahui, ingat itu, ketika C lebih dari akar C kuadrat min 4MK, maka pembilangnya itu bernilai negatif, maka R1 dan R2 kurang dari 0. Artinya, solusi berupa eksponensial yang menyeluruh, bukan osilasi. Dengan solusi umum, XT sama dengan C1 E pangkat R1 kali T plus C2 E pangkat R2 T. Adalah validasi model.
Nah, validasi model di sini kita lakukan dengan mensubstitusikan solusi umum yang sudah didapat ke persamaan awal. Nah, di sini di awal kita sudah mendapatkan solusi umumnya, yaitu XT sama dengan C1 E pangkat RT ditambah dengan C2 E pangkat R2T. Nah, untuk mensubstitusikan ke persamaan awal, kita harus mencari terlebih dahulu turunan pertama dan turunan kedua dari solusi umumnya. Nah, di sini kita peroleh turunan pertamanya, yaitu X aksen T sama dengan R1 C1 E pangkat R1T ditambah dengan R2 dikali dengan C2 E pangkat R2T. Dan turunan keduanya adalah X double aksen T sama dengan R1 kuadrat dikali dengan C1 E pangkat RT1 ditambah C2 kuadrat R2 kuadrat dikali dengan C2 E pangkat R2T. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan XT, X aksen T dan juga X double aksen T ke persamaan awal atau di sini persamaan I. Nah, di sini kita substitusikan X aksennya dan X double aksennya sehingga diperoleh ini. Nah, di sini kita operasikan seperti biasa, kita kalikan ke dalam. Lalu setelah itu kita kelompokkan koefisien dengan variabel yang sejenis. Nah, di sini didapatlah C1 E pangkat R1T dikali dengan MR1 kuadrat ditambah CR1 ditambah K ditambah C2E pangkat R2T dikali dengan MR2 kuadrat ditambah CR2 ditambah K sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung MR1 kuadrat ditambah CR1 ditambah K dan juga MR2 kuadrat ditambah CR2 ditambah K untuk menghasilkan sisi kanan dari persamaan ini sama dengan 0. Nah, yang pertama kita akan mencari MR1 kuadrat ditambah CR1 ditambah K sama dengan apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari MR1 kuadrat ditambah dengan CR1 ditambah K apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah, di awal kita sudah mengetahui dan sudah mendapatkan akar dari persamaan karakteristiknya. Satunya min C ditambah akar C kuadrat min 4MK per 2M dan R2-nya sama dengan min C min akar C kuadrat min 4MK per 2M. Nah, di sini kita akan substitusikan nilai R1 ke sini. Nah, di sini sama dengan M, kita substitusikan R1-nya ditambah C, di sini R1-nya kuadrat ditambah C, kita substitusikan ditambah K. Kita operasikan seperti biasa, yang ini dikuadratkan, dapatlah hasilnya itu sama dengan min 2MK per 2M plus K atau sama dengan min K plus K sama dengan 0. Sehingga di sini diperoleh MR kuadrat plus CR1 ditambah K sama dengan 0. Validasi model berikutnya yaitu pada persamaan MR2 kuadrat plus CR2 plus K. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan nilai R2 ke persamaan MR2 kuadrat plus CR2 plus K. Di sini kita peroleh persamaan paling sederhananya yaitu minus 2 MK per 2M plus K, sehingga kita peroleh MR2 kuadrat plus CR2 plus K itu sama dengan 0. Nah, sehingga hasil akhirnya yaitu diperoleh MR1 kuadrat plus CR1 plus K sama dengan 0 dan MR2 kuadrat plus CR2 plus K sama dengan 0, sehingga C1 E pangkat R1T dikalikan dengan MR1 kuadrat plus CR1 plus K plus C2 dikalikan dengan E pangkat R2T dikali dengan MR2 kuadrat plus CR2 plus K sama dengan 0. Sehingga kita peroleh
karena tadi MR1 kuadrat plus CR1 plus K itu sama dengan 0, dan MR2 kuadrat plus CR2 plus K itu sama dengan 0, sehingga kita perolehlah hasilnya itu 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi yang diperoleh valid. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi. Pada kasus D lebih besar dari 0 atau C pangkat 2 min 4MK lebih besar dari 0, diperoleh C lebih besar dari akar C pangkat 2 min 4MK yang mengakibatkan pembilang min C plus minus akar C pangkat 2 min 4MK bernilai negatif. Maka kedua akar R1 R2 lebih kecil dari 0. Solusi umum dari kasus ini adalah XT sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T. Karena R1 R2-nya lebih kecil dari 0, maka ketika T menuju tak hingga, XT menuju 0, yang berarti sistem tidak berosilasi, melainkan meluruh ke posisi kesetimbangan dengan lambat. Osilasi teredam dengan kasus akaril berbeda merupakan sistem yang tidak berosilisasi secara terus-menerus dan mengalami penurunan amplitudo secara eksponensial. Sistem ini akan kembali ke posisi kesetimbangan tanpa berosilasi. Nah, di sini kita akan melihat ilustrasi osilasi teredamnya. Kita bisa melihat ilustrasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jikalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.